Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau foto liburan kalian itu bisa bantu menghentikan wabah penyakit? Kedengarannya mustahil ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah gimana media sosial yang kita pakai sehari-hari bisa jadi alat super canggih buat kesehatan masyarakat. Aneh kan kedengarannya? Tapi gimana kalau saya bilang postingan Instagram kalian selanjutnya bisa jadi kunci buat mendeteksi krisis kesehatan jauh lebih cepat dari sistem yang ada sekarang? Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, biar kita paham gimana cara kerjanya, kita harus lihat dulu masalah yang benar-benar nyata, terutama di Indonesia, melacak penyakit kayak demam berdarah dengue atau DBD. Ini tuh ibaratnya balapan sama waktu, dan sayangnya, sistem tradisional kita sering banget ketinggalan. Coba lihat angka ini, 77,96. Ini bukan angka semarangan. Angka ini nunjukin lonjakan kasus DBD yang gila-gilaan per 100.000 penduduk di Indonesia di tahun 2016. Ini gambaran betapa besarnya tantangan yang kita hadapi. Kalau penyakit nyebarnya secepat ini, setiap hari itu berharga banget. Nah, disinilah masalah besarnya. Lihat alur waktu ini. Dari pertama kali seseorang kena infeksi sampai petugas kesehatan bisa mulai bertindak, itu bisa butuh waktu 2 minggu atau bahkan lebih. Jeda waktu ini, yang para ahli sebut latensi, ngasih penyakit keuntungan besar buat menyebar. Ini celah fatal yang harus banget kita tutup. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa memangkas waktu yang terbuang itu? Jawabannya, mungkin banget. Ada di saku kalian sekarang. Ternyata media sosial menawarkan solusi yang sama sekali nggak kita duga. Nah, ada istilah kerennya nih, epidemiologi digital. Ini adalah ilmu yang memanfaatkan jejak data yang kita semua hasilkan di dunia maya buat dapetin gambaran kesehatan masyarakat yang jauh-jauh lebih cepat. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini adalah terobosan baru di dunia kesehatan publik. Coba kita bandingkan, sistem tradisional itu akuratnya luar biasa, tapi ya itu, lambat. Kalau sistem digital, super cepat, tapi akurasinya memang lebih rendah. Tapi poin kuncinya di sini adalah pergeseran fokusnya, dari cuma melaporkan kasus yang udah kejadian, jadi memprediksi di mana resiko bisa muncul selanjutnya. Tapi, ini nggak sesederhana soal lokasi aja. Geotag, atau di mana sebuah postingan dibuat, itu baru potongan pertama dari puzzle-nya. Itu baru ngasih tahu kita di mananya. Dan inilah yang benar-benar mengubah segalanya. Kekuatan Instagram yang unik itu bukan cuma teksnya, tapi apa yang ada di dalam fotonya. Gambar dan video itu menyimpan petunjuk-petunjuk visual yang nggak bisa kita dapat dari platform lain. Disinilah keajaiban teknologinya berperan. Pakai teknologi yang namanya computer vision, AI bisa secara otomatis menganalisis ribuan foto. AI ini bisa melihat faktor-faktor risiko di lingkungan, misalnya genangan air, sanitasi yang kurang baik, atau tumpukan sampah yang semuanya jadi tempat favorit nyamuk DBD buat berkembang biak. Ini mengubah cara kita melacak penyakit, dari yang tadinya reaktif jadi super proaktif. Oke, saya tahu apa yang mungkin kalian pikirin sekarang. Tunggu dulu, ini artinya ada yang mata-matain foto liburan gue dong? Nah, ini adalah kekhawatiran yang sangat-sangat wajar, dan ini membawa kita ke rintangan terbesarnya, privasi. Yuk kita hadapi ini secara langsung. Ide buat memakai data pribadi kita, bahkan untuk tujuan mulia seperti kesehatan, itu jelas menimbulkan pertanyaan besar soal etika dan hukum. Kepercayaan publik itu segalanya, jadi ini nggak bisa sesederhana ambil dan pakai data gitu aja. Jadi ada 3 tembok besar yang menghalangi. Pertama, Meta, perusahaan Instagram, itu punya aturan yang ketat banget soal akses data. Kedua, jalur resmi buat peneliti itu prosesnya super lambat, bisa berbulan-bulan, yang akhirnya malah menghilangkan keuntungan utamanya, yaitu kecepatan. Dan yang paling penting, Indonesia sekarang punya undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat. Jadi, menurut UU PDP di Indonesia, data pribadi itu adalah data apapun yang bisa dipakai buat mengidentifikasi seseorang. Dan ya, itu termasuk geotag lokasi kalian. Kenapa? Karena dari situ identitas seseorang berpotensi bisa dilacak kembali. Ini adalah batasan hukum yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi intinya begini, kita nggak bisa mengorbankan privasi demi kesehatan masyarakat atau sebaliknya. Solusi apapun yang kita buat harus menghormati keduanya, harus etis dan juga legal. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Jawabannya ternyata bukan memilih satu di antara yang lain, tapi menggabungkan kekuatan dari 2 dunia ini. Membuat sistem lama dan sistem baru bekerja sama secara cerdas. Seperti yang udah kita bahas, nggak ada sistem yang sempurna. Kalau kita cuma andalkan sistem tradisional, kita kalah cepat sama penyakit. Kalau cuma andalkan sistem digital, datanya nggak terverifikasi. Dua-duanya nggak cukup kalau berdiri sendiri. Kita butuh pendekatan gabungan. Dan inilah solusinya, sistem hibrida. Bayangin gini deh,
AI Instagram ngasih lampu kuning untuk area-area yang beresiko tinggi. Ini bukan diagnosis ya, tapi semacam peringatan dini. Nah, peringatan ini jadi pemicu buat sistem tradisional kita untuk langsung mengirim tim kesehatan ke lokasi yang tepat buat ngecek dan bertindak. Intinya, kecepatan digital memandu akurasi kerja di lapangan. Efisien banget! Oke, model hibrida ini keren banget, tapi masih ada satu pertanyaan penting yang ngeganjel. Walaupun sebuah postingan itu publik, apa itu otomatis berarti si pengguna setuju datanya dipakai untuk pemetaan kesehatan? Ini kan soal persetujuan atau konsen. Nah, disinilah potongan terakhir dari puzzle-nya masuk. Ini soal mengubah cara kita berpikir secara total, dari yang tadinya pengawasan menjadi kolaborasi. Konsepnya disebut science warga atau citizen science. Daripada peneliti cuma pasif mengamati data publik, konsep ini justru secara aktif ngajak kalian semua buat berpartisipasi. Ini mengubah dinamikanya 180 derajat. Kalian bukan lagi sekedar objek data, tapi jadi mitra aktif dalam penelitian. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Gampang banget. Bayangin ada kampanye kesehatan yang minta bantuan kita semua. Kita diminta buat foto genangan air atau tumpukan sampah di sekitar rumah, terus posting pakai hashtag khusus. Dengan melakukan itu, kita secara sadar dan sukarela ngasih persetujuan. Ini cara yang cerdas buat menyelesaikan masalah izin, sekaligus menghasilkan data yang super akurat. Dan inilah inti dari semuanya. Solusinya bukanlah sistem pengawasan yang mengawasi kita, tapi sistem kesehatan publik yang dibangun bersama-sama dengan kita, warganya. Ini adalah sistem peringatan dini yang lebih cerdas, lebih cepat, dan ditenagai langsung oleh partisipasi masyarakat. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Teknologi udah ngasih kita alat yang kekuatannya luar biasa. Tantangan terbesar kita sekarang sebenarnya bukan lagi soal teknis, tapi soal etis. Gimana cara kita menyeimbangkan potensi besar dari data ini untuk kebaikan bersama dengan hak dasar kita sebagai individu atas privasi? Ini adalah diskusi penting yang harus kita semua ikuti. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.